teman-teman, ini adalah Hyundai Ioniq 5. Ini jadi salah satu mobil paling dinanti di Indonesia oleh mereka yang antusias sama mobil listrik, Hyundai Ioniq 5. Dan sekarang kita pengen ngulas kayak gimana sih, dan dalamnya itu seperti apa. Ikuti terus videonya. Kalau dari desainnya kayaknya beda ya dari kebanyakan Hyundai yang ada di Indonesia sebelum Ioniq muncul. Dibanding Kona, dibanding Staria gitu, nggak seperti mereka. Kalau menurut saya, kalau Hyundai berharap mendapatkan kesan yang futuristis gitu ya, ini dapat banget. Dan asiknya, soal futuristisnya ini tetap terlihat maco, teman-teman. Jadi saya jujur dari awal ketika ngeliat Ioniq 5 itu lebih mudah suka dibanding pertama kali saya ngeliat Kona, dibanding ngelihat Santa Fe, dibanding ngelihat Staria gitu. Ini lebih impresif. Tapi itu dia, kalau menurut teman-teman gimana? Cuma yang pasti gini, ini tampilannya sebenarnya crossover antara SUV dengan hatchback. Tapi Hyundai punya istilah sendiri terhadap Ioniq 5, yaitu CUV, crossover utility vehicle gitu. Tapi kalau buat saya mau SUV atau CUV atau hatchback, apa yang Ioniq berikan dari tampangnya itu udah cukup untuk memikat penggemar mobil, apalagi penggemar mobil listrik gitu. Dan ini ada warna khusus, teman-teman. Ini doff. Jadi katanya ini kalau nyuci mobil ini nggak boleh di tempat cuci sembarangan yang pH-nya tinggi, karena ini coatingnya akan mudah luntur, lalu akan terlihat lebih cepat kusam gitu. Dan yang udah bisa beli Ioniq mestinya sih udah nggak mikirin cuci mobil yang pinggir jalan yang murah mungkin ya. Mungkin perawatannya akan lebih menuntut dari segi biaya gitu. Tapi yang pasti dari desain secara keseluruhan, lebar velgnya, siluet bodinya, buat saya itu kesan pertama yang bagus. Top. Dan waktu pertama kali ngelihat Ioniq di depan mata gitu ya, waktu pertama kali datang ke sini teman-teman, saya tuh sebenarnya nggak duga kalau ternyata lebarnya itu selebar ini. Buat saya ini lebar banget ya. Dan dia nggak hanya lebar tapi juga lumayan lega di dalam. Nanti akan saya ajak. Cuma yang pasti impresinya secara postur memang terasa berotot. Sekarang saya pengen ngajak teman-teman ngeliat ke dalam kayak gimana sih. Ini di bagian dalam ini. Ada. Bener kan Bang Rian? Lebar sampai ke sana. Impresi pertama adalah ini mobil pertama yang pernah saya coba yang punya padding buat betis, teman-teman, di bangku pengemudi. Tuh. Jadi ya kalau buat cruising yang panjang gitu ya, long distance kayak misalnya di Trans Jawa gitu, ini akan membantu, tapi dengan posisi duduk yang optimal gitu ya. Kalau ini kan terlalu santai. Tapi intinya padding ini bisa membantu pengemudi dan penumpang depan berarti ya lebih rileks. Nah biasanya padding yang buat betis ini adanya di bangku penumpang belakang buat mobil yang sedan mewah gitu ya, atau mungkin MPV premium. Cuma ini ada di Ioniq 5 dan di pengemudi dan penumpang depan. Wow. Oke, lalu secara lingkungan kabin, ambience-nya memang simple gitu ya. Kalau dari plafon-plafonnya nggak kayak mobil masa depan, ini kayak mobil masa kini lah. Tapi memang lebih simple, termasuk desain dari dashboard. Ini ada 2 layar utama di sini yang ukurannya panjang, ukurannya lebar maksud saya teman-teman. Dan ini bagi saya bisa memberikan kesan yang sederhana, simple, tapi keren. Gitu. Dan ini kosong kan. Biasanya kalau di mobil-mobil konvensional ada bonggol untuk celah transmisi gitu ya. Kalau di sini nggak ada. Lalu di konsol tengah pun juga dibiarkan besar. Artinya kompartemen terbuka ini pertama bisa memberikan kepraktisan, dan kedua ini benar-benar lega teman-teman buat mengakomodasi barang-barang bawaan yang bahkan berukuran besar kayak tas. Gitu. Saya coba dulu kutak-atik sebentar. Ini bisa tilt teleskopik, naik turun maju mundur. Dan ini manual masih. Kemudian ini, oh iya, Hyundai juga mengatakan bahwa mobil ini nggak hanya ramah lingkungan dari gas buangnya, kan udah nggak ada lah ya. Tapi juga ramah lingkungan dari material yang digunakan. Termasuk ini pelapis joknya itu mix
campuran antara misalnya dari biji rami dan dari sampah botol plastik gitu. Kalau soal itu kita layak mengapresiasi. Kalau soal fitur kayaknya Hyundai sudah memberikan banyak ya ke Ioniq 5 ini. Termasuk dia ada ini vision roof-nya, lalu juga ada layar yang besar ini udah lebih dari 12 inci. Dan fitur-fitur keselamatan kayak misalnya lane following assist yang dia bisa menginisiat untuk mobil selalu berada di jalur yang aman, dan itu jelas oke banget karena safety feature bagus. Dan fitur-fitur lainnya sesuai dengan ekspektasi bagi saya untuk sebuah mobil listrik modern. Dan teman-teman bisa lihat daftarnya di sini biar lebih mudah. Sebelum masuk ke bangku baris kedua, teman-teman, ada yang pengen saya bahas juga. Ini handle-nya itu kelihatan minimalis. Dan ini keren, karena kalau ditekan, ya jadi ada handle untuk membuka. Keren sih. Oke. Sekarang di bagian belakang, teman-teman, tuh. Makin terasa lega nih, karena udah nggak ada konsol tengah. Ini lebarnya sekitar 1,9 meter, teman-teman. 1890 mm kalau nggak salah. Intinya adalah ini mobil jadi terasa lega sih, dan memang banget leganya. Termasuk legroom ini yang sangat lega, udah di atas 15 jari. Headroom pun juga sudah di atas 5 jari. Asiknya adalah ventilasi AC taruh di pilar B, jadi ya di sini nggak ada. Biasanya nih teman-teman, kalau misalnya ada yang duduk di sini kan angin masuk ya. Kalau udah di sini ngerokinnya susah soalnya. Jadi di sini distribusinya lebih baik. Kemudian ini lingkungannya emang nggak seperti mobil listrik yang masa depan banget gitu, nggak sih, kayak mobil biasa, tapi kita sadar bahwa ini mobil canggih, terutama sistem penggeraknya gitu. Dan ini sebentar, saya lihat dulu. Oh, oke. Ternyata ini bisa individual pengaturan joknya, teman-teman. Dia bisa sliding. Tapi kalau recliningnya ternyata manual, teman-teman. Oke, no problemo. Di sini ada armrest yang sekaligus ada cup holder. Ini banyak di mobil zaman sekarang, pun juga di door trim juga banyak. Dan saya juga suka sound systemnya dari Bose, sehingga kita bisa ngebayangin suara yang bagus. Itu jadi semakin terdengar bagusnya karena nggak ada suara mesin. Ini mobil listrik. Oke lah. Ini juga ada korden ya, hordeng. Hordeng apa korden, Bang Rian? Kalau orang dulu bilangnya hordeng. Di rumah lu bilangnya hordeng. Iya. Di rumah gue bilangnya curtain, asing. Oke, terus di sini ternyata teman-teman untuk kantong-kantong di belakang jok nggak impresif sih ya, biasa aja ya. Kalau zaman sekarang kayak misalnya Honda BR-V atau Veloz itu bahkan udah ada banyak kantong yang menjadi kompartemen tambahan untuk menaruh banyak barang, tapi ini enggak. Tapi saya suka dengan kelegaannya, teman-teman. Termasuk joknya, ergonominya pun juga enak. Saya nggak duga dia bakal seenak ini memberikan kenyamanan bagi penumpang belakang. Kalau ini nggak keberatan untuk duduk di belakang, karena biasanya kalau yang suka mobil pengennya duduk di depan kalaupun nggak nyetir kan. Model door trimnya palang aja gitu dari ujung ke ujung, tapi untuk handle-nya di pinggir door trimnya, teman-teman, dengan tambahan ambient light, jadi ya nggak akan salah. Saya pengen tunjukin di bagian luar ada lagi yang perlu dibahas, teman-teman. Bagasinya gede, tapi tinggi sih memang ini, karena ada baterainya juga di bawah kan. Oh, ini nggak pakai ban cadangan, tapi diganti dengan tire mobility kit. Nah, buat puncture. Ya, untuk cairan penambal dan pompanya, teman-teman, buat mengisi angin. Jadi nggak pakai ban cadangan. Tapi ini memang lebar dan panjang, cuma tinggi.
Jadi untuk menaruh barang, koper atau tas gitu ya, akan mudah penuh sih sebenarnya. Apalagi ini kan juga nggak square gitu ya. Tapi melainkan batasnya di sini aja. Lalu ya akan terbatas berarti untuk kargo ya. Gitu. Oke. Teman-teman, yang juga saya suka dari Hyundai Ioniq ini adalah dia bisa membagikan listriknya. Ini ada vehicle to load yang bisa dialirkan ke alat-alat listrik sampai 3.600 watt, teman-teman. Artinya buat keadaan darurat atau mungkin sedang camping gitu misalnya, ini oke nih. Cuma yang pasti kayaknya nggak untuk ngisi token ya Bang Rian ya. Iya. Yang udah bisa beli Ioniq mestinya udah aman buat beli listrik ya kan. Tambahan lagi adalah ini mobil dengan sasis EGMP, Electric Global Modular Platform, yang pertama di dunia. Jadi ini adalah Hyundai pertama nggak hanya di Indonesia tapi juga di dunia yang menggunakan sasis EGMP. Dan EGMP itu sasis yang akan dipakai oleh banyak mobil elektrik Hyundai ke depannya. Gitu. Nah, soal baterai teman-teman, jadi dia terbagi dalam dua opsi. Ada yang standar range sama long range. Nah, standar dan long itu ada pilihan yang prime sama signature. Jadi variannya setiap prime dan signature itu punya standar dan long range. Artinya kemampuan jelajahnya itu juga memiliki dua pilihan teman-teman. Ada yang jauh dan ada yang dekat. Yang dekat aja nih, dia jarak tempuhnya bisa sampai 384 km, teman-teman. Udah lumayan jauh sebenarnya. Lalu yang long range itu bisa sampai 480-an kilometer dalam sekali isi. Dan soal pengisiannya nih teman-teman, Ioniq bisa diisi oleh stop kontak rumah tangga, tapi dalam titik yang optimal dia bisa ngecharge 0 sampai 80% dalam sekitar 18 menit teman-teman. Artinya lumayan untuk dia mengisi daya secara cepat. Dan sekarang saya pengen nunjukin bonetnya. Yang jelas bukan mesin bakar karena ini mobil listrik. Nah, ini ada cover yang di dalamnya ada ya bagasi tambahan. By the way teman-teman, soal outputnya, motor listrik Ioniq 5 ini punya dua pilihan yang sesuai dengan kapasitas baterainya. Kalau yang kapasitas baterai kecil itu punya tenaga 170 dk dengan torsi 350 Nm yang standar range. Sementara yang kapasitas baterai besar yang long range dia punya tenaga 217 dk dengan torsi yang sama 350 Nm. Artinya buat mobil seukuran ini dengan torsi 350 Nm udah kayak mesin diesel yang modern gitu ya, common rail turbo, sudah cukup sih. Dan ini motor listriknya menggerakkan roda bagian belakang, jadi bukan depan. Gitu. Oke lah. Dan soal harga teman-teman mungkin ada yang penasaran. Jadi belum ada rilis resmi dari Hyundai mengenai Ioniq 5. Berapa harganya? Cuma dalam estimasi kami di redaksi, Hyundai Kona elektrik itu mungkin di sekitar 700 jutaan teman-teman. Artinya semurah-murahnya, artinya entry levelnya Ioniq 5 itu lebih mahal kayaknya ya. Kalau ini masuk akal kalau di sekitar 800-an sampai yang long range, yang signature itu bisa di 1M kali ya, 1M kecil gitu ya. Sebuah nominal yang bisa diterima oleh mereka yang suka mobil dan mampu untuk membeli mobil listrik gitu. By the way teman-teman, kalau teman-teman masih belum punya mobil listrik, artinya mobil teman-teman itu masih pakai mesin bakar yang ada olinya, nah ini dia, ada Motul HTEC 100 Plus. Jadi ini salah satu oli yang direkomendasikan untuk mobil masa kini buat mesinnya. Jadi beberapa keunggulannya adalah dia bisa melindungi mesin, proteksi, kemudian dia bisa membersihkan mesin, bisa menurunkan emisi gas buang, lalu dia juga bisa menghemat bahan bakar, dia juga bisa tahan terhadap suhu tinggi, dan yang pasti adalah dia juga oke buat kondisi macet, stop and go. Artinya ini bisa memberikan keuntungan ekstra bagi mesin mobil Anda. Kalau mobilnya bukan mobil listrik ya. Mungkin itu dulu teman-teman dari kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya dapat info kalau ada video baru dari Grid Auto.
Terima kasih. Halo. Terima kasih.